Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa idh nada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha. Sadaqallahul azim. Segala puji yang setinggi-tingginya kita aturkan kehadirat Allah yang memiliki langit dan bumi dan segala isinya. Dengan kehendak Allah, seluruh makhluk di langit dan di bumi itu berzikir kepadanya sesuai dengan bahasanya sendiri, kecuali yang enggan berzikir. Dan Allah mengerti, maha mengerti dengan segala bahasa, karena seluruh makhluknya Dia yang menciptakan. Maka dengan bahasa apa saja kita berzikir untuk mengingatnya dan mendekatkan diri kepadanya, Allah akan tahu. Karena masih ada orang bertanya melalui WA, Pak Ustaz, boleh hendak mendoa coba swawak? Kaum muslimin jawabannya boleh. Karena apa? Memang kita akan memohon kepada Allah itu selain dari istighfar, sesudah itu kita minta akhir hidup kita ini husnul khatimah, dan juga kita minta dicukupi rahmat Allah untuk kita. Dan di samping itu kita juga akan meminta kepada Allah dengan doa yang berbeda. Syaratnya yang pertama, fasta'iz billah, berdoa kepada Allah itu didahului dengan berlindung kepadanya, kemudian membaca namanya, kemudian memujinya, dan setelah itu bersalawat kepada nabinya. Itu saja yang kita baca dengan bahasa Arab itu. Tidak dapat yang panjang, yang pendek. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kemudian kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bacalah doa untuk mengingat Allah itu dengan bahasa apa yang kita mampu.
Yang penting jangan kita lupa mengingat Allah dan mensyukuri segala nikmatnya. Ingat kepada Allah, memuji setinggi-tingginya, mensyukuri nikmatnya sedalam-dalamnya. Kemudian setelah itu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nazi'at tadi, kalau Nabi Muhammad dahulu diundang oleh Allah untuk mengunjungi langit, Nabi Musa dalam Al-Quran kita baca itu tetap di bawah bukit Tursina. Maka diberitakan kepada Nabi Muhammad dalam ayat pendek tadi, hal ataka hadithu Musa. Muhammad, apakah engkau telah membaca sejarah Musa? Jadi hidup ini jangan melupakan sejarah. Iznada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Muhammad, apakah telah engkau baca sejarah Musa ketika dia bermunajat kepada Allah di bukit, di lembah tua? Jadi untuk Nabi Musa itu sempat suci menerima wahyunya disebut tua, bil wadil muqaddasi tua. Setelah beliau bermunajat dengan khusyuk, minta kekuatan batin kepada Allah, setelah itu perintah yang diterimanya sangat berat. Kaum muslimin, mungkin kita kalau adalah nabi di zaman kita sekarang, para jamaah yang terhormat tidak akan mampu seperti Musa itu. Apa kata Allah? Idhab ila fir'auna, pergilah engkau kepada Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Kaum muslimin, batas apa? Kalau kita lihat sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu, belum ada raja di dunia ini yang mengatakan dirinya Tuhan. Hanya Fir'aun. Jadi keterlaluan dia melampaui batas Fir'aun itu. Innahu tagha. Kalau kita lihat sebentar ini saya baca di HP, seorang santri yang kemudian meninggalnya diperkirakan su'ul khatimah. Namanya Ahmad Aidit. Suaranya bagus, membaca Al-Quran dia selalu juara. Tak taluk dia datuk. Itu hebatnya Ahmad Aidit itu. Dulu belum ada pengeras suara ketika dia masih bujang kecil. Dia disuruh azan di masjid, suaranya sangat merdu. Tapi karena pergaulan yang salah, Ahmad Aidit tadi bergaul dan mempelajari ajaran Lenin, ajaran Marxisme yang di Indonesia dulu dibuat partainya oleh orang Indonesia ini sebelum dilarang, PKI namanya, Partai Komunis Indonesia. Kemudian Aidit itu sorot matanya tajam, dahinya lebar, otaknya pintar. Kaum muslimin akhirnya karena sudah terpengaruh, sudah terkontaminasi dengan ajaran Lenin dan Marxisme itu, dia dibiayai untuk belajar ke Soviet dan belajar ke Cina. Tapi dia lebih cenderung dengan komunis Cina. Kaum muslimin, itulah seorang santri yang diperkirakan matinya su'ul khatimah.
Tapi kaum muslimin, batas kesombongannya saat itu dia tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itu saja. Tidak percaya. Tapi Fir'aun, para jemaah, mengatakan dirinya Tuhan. Kepada raja yang seperti itu Nabi Musa disuruh. Coba bayangkan kalau tugas itu dibebankan kepada kita sekarang. Ya kan, kepada Ustaz, pai karajo yang kejam tu. Ajaknya ke agama Allah. Ini mungkin salah satunya dari Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan nabi lagi di zaman modern ini. Karena mental kita tidak sekuat mental nabi itu. Para jemaah yang terhormat, bagaimana Fir'aun itu melampaui batas? Kalau puncaknya dia itu mengatakan dirinya Tuhan. Dan dia sudah dipertontonkan oleh Nabi Musa beberapa mukjizat sebelumnya agar Fir'aun ini percaya kepada Nabi Musa. Pertama, mukjizat yang dipertontonkan itu, begitu beliau memasukkan tangannya ke dalam saku, kemudian dikeluarkan, tangan itu bercahaya. Mata manusia tidak sanggup melihat, pedih. Tapi Fir'aun tidak percaya. Kemudian tongkatnya bisa menjadi ular. Dikatakan sihir oleh Fir'aun. Para jemaah, maka diundanglah oleh Fir'aun tukang-tukang sihirnya lebih dari 118 orang. Setelah bertemu dengan Nabi Musa, apa kata tukang sihir ini? Engkau yang akan memulai permainan ini atau saya atau kami? Kecik Nabi Musa, karena ambo tamu diundang, mengkosi pangkala dulu. Mencabik sirih mendayung pinang. Sambah diangkek permulaan kato sirih secabik permulaan baso. Makosi pangkala nan memulai. Dilapihkanlah dek tukang sihir tadi tali-tali. Sehingga tali itu berubah menjadi ular. Ini bukan cerita magek menandin, Pak. Ceritanya di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Itu permainan mata itu Musa. Permainan sihir. Jangan engkau cemas. Tukang sihir itu tidak akan mampu dari manapun dia datang. Lepaskan tongkatmu. Tongkat ini bukan sihir, tapi mujizat Allah. Nyolapihan dek Nabi Musa tungkek. Nyomakan ula-ula tu sadonya. Sudah berpuluh tahun tukang sihir melaksanakan sihir, indah ado pernah kalah. Sekali kok kalah dek Nabi Musa. Saat itu tukang sihir tadi terjerembab sujud dan membaca apa yang dibaca oleh Nabi Musa. Kaum muslimin, geramnya Fir'aun sehingga dipotong tangan-tangan tukang sihir itu ke 118. Rakyat jamnya rajo itu doba Fir'aun. Tangan yo kaki, tidak ada kaki tangan lain. Apa kata Fir'aun? Kalau kalian namuah babalik, batuhan kambo, barajo kambo, kamu tidak akan saya bunuh. Tapi kalau kalian mengikuti Musa, membangkang kepada saya, bukan sekedar tangan dan kakimu, selanjutnya lehermu akan saya penggal. Disinilah akidah, Pak. Ya, ini untuk mendorong kita supaya akidah jangan meleset di dalam beragama ini. Jawab tukang sihir tadi, lamo jo lambe kami mati saat ini. Sernoha darah kami keluar. Tidak ada yang nyetopnya. Tapi mati kami sudah bertuhan kepada Tuhan Musa. Bukan mempersekutukan Tuhan seperti kamu lagi Fir'aun. Kini mati, esok ke mati. Kamilah bertuhan ke Tuhan Musa. Pertanyaan saya, Allah orang tadi salat,
alun Pak. Allah orang tadi puasa, alun. Allah nyoba zakat, alun Pak. Para jemaah dipancung oleh Fir'aun, 118 orang itu kepalanya meninggal. Tapi dia masuk surga. Kenapa? Akidah. Iya kan? Tak takutnya di muka raja tu dipancung. Dia awak kebanyakan gini Pak Jaleka dipancung, disuuk saya. Ya dia kira nang ketujuh tu apa tu akidah. Itu mungkin sesudah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lain. Karena awak kini ko murah bertukar pendirian. Apa? Kalau anjang penyala, siasan datang ke tempat rumah tuannya tu, nyo salah. Ya kan? Salahnya tu salah berang. Datang orang Maliang, tapi orang Maliang ko membawa godok. Ya kan? Nah, nyo sia na membawa. Kalau lah dapat godok dari sia, itu nyo ndak memandang tuannya, ndak memandang orang Maliang. Kalau dahulu orang Maliang magi godok, anjang tadi ndak ketuannya menggeleng ni kuele. Tapi kau orang nama magi tadi. Akhir-akhir lai rancak contohnya orang nama mempemainkan akidah. Sama juga. Ini bapak-bapak ibu yang. Kan? Jadi ikolah nengka kita jago. Kita saling mendoakan Pak. Ya kan? Nah lebih bawayo tu kami ustaz go Pak kalau berubah pendirian. Ya kan? Di orang kini Pak, magia orang nang kayo tu 5 miliar mudah jadinya magianya. Kalau awak sangat dikagumi de orang banyak dalam pengajian Islam go. Ada pe dinyo nyumbut. Ya kan? Barang miliar saja nyo keluhan. Asa kita bapak-bapak meninggalkan untuk bertauhid kepada Allah. Jadi kaum muslimin jangan merasa gentar, jangan merasa takut kalau orang yang berkuasa akan membunuh akidah kita itu dan diri kita dilenyapkannya, dipisahkannya roh dengan badan. Bacalah sejarah-sejarah dalam Quran itu. Ya kan? Nah, dia belum pernah melakukan ibadah tukang-tukang sihir di zaman Fir'aun itu. Tapi dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Jannatul Naim. Itu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Atau mengko Nabi Muhammad tu Pak, kata orang kini kan bulan Rabiul Awal. Jadi bulan kita membaca sejarah Nabi. Bukan mau ulang tahunan layan Nabi. Kita baca sejarah Nabi balik. Ya kan? Sebab ulang tahun Nabi itu tidak ada disuruhnya. Kaum muslimin, apa kata orang Quraisy? Karena Nabi sudah dilatih dengan Al-Quran ini. Cerita-cerita Nabi lalu itu. Apa kata orang Quraisy? Muhammad, kalau baranti engkau mendakwahkan Islam kau. Kalau engkau ingin padusi rancak baratruk, kami bawan. Kalau engkau ingin kayo, kami orang kayo-kayo di Makkah ko, mangumpuan nameh kami sadonya. Kami agian ke engkau. Kalau engkau ingin jadi rajo, hari kini ko tanpa membuat baliho, tanpa pencitraan, indak membali partai. Nyo kini ke jadi rajo, kan dibali partai kay. Ya kan? Tanpa itu engkau akan kami angkat langsung jadi raja, kata orang Quraisy. Apa jawab Nabi ketika itu? Beliau ketawa. Ini kaum muslimin ada apanya? Orang kini menyebut kurir. Dia bukan kepada Nabi langsung, kau orang nandake jo Nabi, ana maunya tu. Nyo sampean. Ya. Ke Abu Talib kau memelihara Nabi. Hanya sampai Abu Talib nyampein ke Nabi, paman sayang kepada saya. Saya tahu paman membela saya dari orang Quraisy. Sekarang taktik mereka bukan dengan kekerasan lagi.
walaupun mereka sanggup mengambil bulan nyolataan ke tangan kita ambo, sanggup lo nyo ambil matahari nyolataan ke tangan suhu ambo ndak kemenuka pendirian ambo do paman. Antah kalau nanti bapisah badan nyonyao baru baranti ambo menyampaikan Islam. Kenapa Nabi bisa begitu? Karena beliau telah banyak membaca sejarah nabi-nabi yang lalu. Ya kan? Maka kita bacalah sejarah dalam Quran kau balik. Jangan cindu mato jangan dibaca. Ya kan? Mudah-mudahan dengan membaca sejarah dalam Al-Quran, akidah kita semakin kuat. Ibadah kita akan semakin sempurna. Itulah bapak-bapak tausiah kita zuhur ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah, kita minta ampun kepada Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.